Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kalisa dengan NIM 2724429. Saya dari kelas 3B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi vitamin dan mineral. Apa sih vitamin dan mineral itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral yang merupakan mikronutrien esensial yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi fisiologis optimal. Vitamin larut air seperti kompleks B dan C berperan sebagai koenzim dalam reaksi enzimatik, sedangkan vitamin larut lemak A, D, E, K mendukung integritas membran dan penglihatan. Mineral makro seperti kalsium dan fosfor membentuk struktur tulang, sementara mineral mikro seperti zat besi dan seng esensial untuk transport oksigen dan imunitas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vitamin B1. Tiamin yang dikenal sebagai vitamin B1 merupakan vitamin yang larut dalam air, yang umumnya ditemukan pada beberapa makanan dan dapat ditambahkan dalam makanan serta dijual sebagai vitamin suplemen. Dan molekul tiamin terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiasol. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air, dan dalam keadaan kering vitamin B1 cukup stabil. Di dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas di dalam keadaan asam. Dan yang kedua ada riboflavin, vitamin B2. Riboflavin atau lebih populer dengan sebutan vitamin B2 merupakan vitamin yang digunakan sebagai nutrisi, terapi, dan juga sebagai pakan tambahan hewan ternak. Riboflavin berupa seperti kristal kuning, memiliki sifat larut air dan tahan panas. Nah, dan yang ketiga ada niacin, vitamin B3. Niacin merupakan deskripsi umum untuk mengelompokkan vitamin asam nikotinat sebagai turunan alami nikotinamide dan niacinamide. Niacin merupakan komponen koenzim nikotinamide adenin dinukleotida (NAD) dan nikotinamide adenin nukleotida fosfat (NADP). Niacin adalah vitamin B3 yang memiliki peran mendasar sebagai bagian dari koenzim reduksi atau oksidasi yang terlibat dalam metabolisme energi. Dan yang keempat ada asam pantotenat, vitamin B5. Asam pantotenat merupakan derivatif dimetil dari asam butirat yang dihubungkan melalui ikatan peptida dengan B-alanin. Asam pantotenat yang mengikat fosfat merupakan bentuk aktifnya yaitu 4-fosfopentein. Asam pantotenat merupakan kristal putih larut air dan rasa pahit, mudah rusak lalu panas oleh kering dan kondisi terlalu asam dan basah. Selanjutnya yang kelima ada vitamin B6. Pembentukan vitamin B6 ini secara alami terjadi dalam 3 bentuk yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Vitamin B6 ini memiliki bentuk sintesis yaitu piridoksin hidroklorida. Vitamin B6 merupakan kristal putih tidak berbau. Vitamin B6 memiliki sifat larut air dan alkohol, tahan panas, tahan asam, tidak stabil dalam alkali, dan tidak tahan cahaya. Vitamin B6 ini dalam makanan biasanya dalam berbentuk terfosforilasi kemudian dihidrolisis oleh enzim fosfatase di usus halus. Dan yang keenam ada biotin. Apa sih biotin ini? Biotin itu merupakan salah satu asam monokarbosilat dan terdiri dari sebuah cincin imidazole tergabung dengan cincin tetrahidrotiofan dan memiliki rantai samping asam valerat. Biotin juga memiliki sifat tahan panas, larut air dan alkohol serta mudah teroksidasi. Biotin dapat ditemukan dalam makanan seperti pada hati, kuning telur, dan sereal. Dan yang selanjutnya yang ketujuh ada vitamin kobalamin, di mana vitamin kobalamin atau vitamin B12 ini terdiri dari cincin korin yang dibentuk oleh 4 cincin pirolete reduksi dari A sampai D dengan atom kobalt pusat yang dihelat oleh 4 nitrogen pirolet serta 2 ligan aksial. Vitamin B12 ini berfungsi sebagai faktor enzim utama metionin sintase MECBL dependent. Dalam siklus metionin mentransfer gugus metil dari 5 metil terhidrofolat
ke homocysteine untuk membentuk metionin dan terhidrofolat yang esensial untuk sintesis DNA, myelin, dan regulasi gen. Dan yang selanjutnya lagi dengan ke-8 itu ada asam folat, di mana asam folat merupakan bentuk sintetik vitamin B9 folat. Selain asam folat, bentuk folat yang lain adalah tetrahidrofolat. Asam folat tersusun dari 3 komponen yang berbeda, yaitu derivat petridin, p-aminobenzoat, PABA, dan glutamat. Asam folat memiliki peran penting untuk fungsi otak, kesehatan mental, dan emosional. Asam folat membantu produksi DNA, RNA, dan asam amino, terutama ketika sel dan jaringan tubuh dengan cepat. Dan yang selanjutnya yaitu ke-9, ada asam ascorbat. Asam ascorbat merupakan senyawa asam organik dengan rumus C6H8O6. Secara struktural, asam ascorbat memiliki mirip dengan glukosa. Asam ascorbat memiliki ikatan rangkap pada korban C2 dan C3 serta 4 gugus hidroksil. Asam ascorbat merupakan asam lemah yang larut air, berbentuk bubuk kristal atau kristal putih, tidak berbau dan berasa asam. Asam ascorbat mudah teroksidasi jika terpapar panas tinggi, cahaya matahari, dan oksigen dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ke-10, vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan. Vitamin A alami ditemukan tahun 1909 oleh strip dari ekstrak kuning telur. Struktur kimia vitamin A berbentuk alkohol, retinol, sedangkan derivatnya retinoid dapat berbentuk aldehid retinal atau asam vitamin A, AFA. Retionin. Vitamin A atau retinol merupakan senyawa tiosoprenoid dengan cincin sikloheksinil dan rantai samping isoprena yang mengandung ikatan rangkap konjungsi. Dan yang ke-11 ada vitamin D. Vitamin D merupakan zat larut lemak yang sangat penting bagi hewan dan manusia. Vitamin D bukanlah senyawa tunggal, melainkan kelompok senyawa yang menunjukkan aktivitas vitamin D. Dengan bentuk senyawa yang paling utama adalah vitamin D2, ergokalsiferol, dan D3, kolekalsiferol. Vitamin D berfungsi untuk pembentukan dan pengerasan tulang, pemeliharaan tulang, dan homeostasis kalsium darah. Dan yang selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E merupakan nama generik untuk senyawa tokoferol dan tokotrienol. Tokoferol memiliki 6 bentuk, yaitu A-alfa, B-beta, Y-gamma, dan alpha, B-eta, dan zeta. Vitamin E dalam bentuk A-tokoferol, alpha-tokoferol berperan melindungi jaringan dari peroksidasi lipid. Yang selanjutnya ada vitamin K. Pada manusia, sumber vitamin K berasal dari tumbuhan sebagai poloquinone dan bakteri sebagai menoquinone. Vitamin K ini adalah mikronutrien esensial yang larut dalam lemak yang diperlukan untuk karbosilasi Y pasca translasi residu asam glutamat spesifik dalam protein hepatik dan ekstrahepatik yang terlibat dalam pembekuan darah dan mencegah klasifikasi kartilago dan pembuluh darah. Yang selanjutnya lagi itu ada mineral. Mineral adalah elemen penting dalam beracun yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Elemen anorganik, logam, metaloid, dan non-metal pada umumnya disebut sebagai mineral dalam istilah nutrisi, memainkan peran penting bagi kesehatan tubuh manusia. Yang selanjutnya lagi ada magnesium, Mg. Magnesium juga termasuk makromolekul esensial yang berfungsi untuk pengaturan sinyal, penyimpanan dan transfer energi, metabolisme glukosa, metabolisme lipid, fungsi neuromuskular, dan perkembangan tulang. Gugus Mg2+ terdapat di semua jaringan tubuh. Pada intraseral lebih banyak ditemukan semua reaksi biomolekul yang menggunakan ATP melibatkan Mg2+. Dan yang selanjutnya itu ada kalsium Ca. Kalsium atau kalsium adalah makromineral esensial yang menyusun rangka tubuh manusia seperti tulang dan gigi dengan membentuk garam kalsium fosfat. Kalsium berperan dalam mekanisme fisiologis tubuh seperti proses penggumpalan darah pada penyembuhan luka, proses kontraksi otot, dan penghantar impuls saraf serta aktivitas beberapa enzim. Absorpsi kalsium dalam elemen usus dipengaruhi oleh fosfor. Yang selanjutnya ada
potasium K. Potasium atau kalium K yang merupakan makromineral dan elektrolit esensial yang berperan penting dalam kontraksi otot, inervasi saraf, keseimbangan pH darah, dan keseimbangan air sebagai kation intraseluler yang berlimpah. Kalium juga dapat dijumpai dalam bahan pangan seperti buah dan sayur. Kebutuhan orang dewasa yang terdapat pada kalium adalah 4.700 mg setiap harinya. Yang selanjutnya lagi ada besi. Zat besi, iron atau ferrum Fe adalah mikromineral yang memiliki peran penting dalam transportasi oksigen dan metabolisme energi. Zat besi ini berasal dari sumber seperti daging, biji-bijian yang diperkaya, fortified food, dan sayuran berdaun hijau. Makanan hewani mengandung lebih banyak bentuk molekul bersih organik yang disebut besi heme atau hemoglobin Hb. Sedangkan makanan nabati dan biji-bijian juga bisa mengandung lebih sedikit zat organik yang disebut besi non-heme. Dan yang terakhir ada zinc. Zinc atau seng adalah trace mineral penting yang berfungsi menyokong protein dan sebagai komponen katalis terhadap 300 enzim yang berbeda. Zinc ditemukan dalam beragam makanan, khususnya kerang dan daging merah. Kebutuhan zinc pada dewasa adalah 10 mg setiap harinya. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang vitamin dan mineral dari saya. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para penonton, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.